Dalam simulasi, 3 nama calon presiden di Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 Februari hingga 3 Maret 2023. Elektabilitas Anies di posisi teratas, mengungguli Ganjar Pranowo yang ada di angka 33,2%, serta Prabowo Subianto di angka 16,6%. Bukti Anies itu payah. Masa iya di Jakarta elektabilitasnya hanya 42,4%? Ditulis oleh Eko Wibowo di siwar.com. Yakin, ini menurut rilis Survei Indikator Politik Indonesia. Dalam survei calon presiden 2024, dalam simulasi 3 nama, pemilih DKI Jakarta yang memilih Anies Baswedan ternyata hanya 42,4%. Di posisi kedua dan ketiga masing-masing diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan 33,2% dan Prabowo Subianto dengan 16,6% serta 7,9% tidak menjawab atau tidak tahu. Memang kalau hanya melihat besaran angka semata, Anies adalah yang tertinggi. Anies pemenang di DKI Jakarta. Namun bila mengingat beliau adalah mantan gubernur yang katanya sukses berat menjalankan tugasnya, angka tersebut jelas memprihatinkan. Masa iya? Mantan gubernur yang katanya berprestasi itu, elektabilitasnya tidak sampai setengahnya? Payah, masa gubernur dengan banyak penghargaan, elektabilitasnya tidak sampai 50%? Sudah jelas sesuatu begitu memprihatinkan. Apalagi ketika dibandingkan dengan angka keterpilihannya dulu yang mencapai 57,96% itu, jelas elektabilitas Anies ini bukti sebuah keterpurukan. Kurang lebih dengan selisih 15%. Tentu bukan angka yang kecil sebagai petunjuk bahwa Anies memang tidak pantas sebagai calon presiden. Ketidakpantasan tersebut semakin tergambar dalam survei top of mind dari pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih? Hasilnya Anies Baswedan hanya di angka 28,0%. Sebuah angka yang mengejutkan tentunya. Mantan gubernur ternyata dipilih tidak sampai sepertiga dari seluruh mantan warga yang dipimpinnya. Memprihatinkan. Sebenarnya sangat tidak mengherankan, wajar dan sangat bisa dimengerti. Rekam jejak beliau dalam memegang tampuk pimpinan di DKI Jakarta selama 5 tahun ini, cara kerja dan hasilnya memang patut untuk dipertanyakan. Rekam jejaknya telah membuktikan bahwa Anies tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Energinya telah habis duluan hanya untuk menyusun kata-kata, baik ketika hendak memikat pemilihnya maupun ketika kemudian untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja tadi. Anies sama sekali tidak menunjukkan itikat baik terkait keberlanjutan. Apa yang sudah dimulai oleh pendahulunya tidak ada upaya untuk melanjutkan. Atau kalau tidak, Anies hanya menutupinya dengan istilah-istilah baru yang naasnya, pada kenyataannya juga tidak ada hasilnya. Cara kerja Anies juga hanya seperti orang berias, kain waring untuk menutupi sungai yang bau dan joroknya minta ampun. Ngecat atap dan pilar jalan sana-sini, bikin monumen-monumenan, serta ketika membangun JIS, ternyata tidak sesuai standar yang ditentukan dan tanpa fasilitas pendukung di sekitarnya. Akhirnya ya, pantas saja ketika kemudian Surya Paloh, bos utamanya Anies, sudah beberapa kali memperlihatkan ketidakyakinannya pada mantan Mendikbud itu. Sekali payah ya akan tetap payah. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya berjuang sama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya pengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa, jadi mudah-mudahan jika kita berdoa. Kena prank se-Indonesia. Ternyata Sandi mau pindah ke PKS bukan ke PBB. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sandiaga Uno bisa dibilang politisi yang baru muncul di negeri ini. Sebelumnya dia dikenal sebagai pengusaha yang suka jogging. Ia pun baru bergabung dengan Gerindra pada 2015 silam. Namun kiprahnya di politik tidak bisa dibilang kaleng-kaleng. Kalah Andi Arief meskipun sudah lama berkecimpung di Partai Demokrat. Mantan Ketua HIPMI itu pernah menjabat sebagai Wagub DKI, kemudian ikut Pilpres 2019 sebagai Cawapres. Dan terakhir ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata oleh Presiden Jokowi menggantikan Wisnu Tama.
Di Gerindra, ia juga masuk jajaran elit partai yang diamanahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hanya saja Sandi mendapat keistimewaan tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk jadi cawapres saja, triliunan rupiah duitnya habis. Itu pun masih kalah. Gak mau diporotin oleh Prabowo yang mau nyapres lagi, dia pun berniat pindah partai. Dan banyak warga plus 62 yang mengira kalau Sandi mau pindah ke PPP. Karena tanda-tandanya pun sudah ada, seperti ia pernah mau dicalonkan jadi Ketua Umum PPP setelah Roma Hurmuzi tersandung kasus korupsi. Kemudian Sandi sering menghadiri acara PPP hingga telah meminta izin kepada Prabowo untuk menemui PLT Ketum PPP Mardiono. Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Syariah PPP Mustafa Akil Siraj bahwa Sandi pernah mengatakan berniat bergabung dengan PPP. Sedangkan kader Gerindra, Kamru Samad mengungkapkan Sandi mau pindah ke PPP karena mau jadi ketua DPR. Hanya saja pernyataan anak buah Prabowo ini rada gak masuk akal, karena untuk jadi ketua DPR itu kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Sedangkan PPP pada pemilu 2019 lalu memperoleh suara terdikit di DPR. Justru lebih logis Sandi jadi kader PDIP kalau mau mendapatkan jabatan itu, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu pada 2014 dan 2019 lalu. Tapi apapun alasan yang disampaikan oleh kader Gerindra tersebut, mau benar atau dibuat-buat, yang jelas menunjukkan bahwa Sandi mau pindah partai. Bak kena prank se-Indonesia, ternyata Doi mau berlabuh ke PKS Bro Ensis, bukan ke PPP. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan. Seperti Sandi sempat mengatakan kalau hatinya oranye, yang kita tahu sendiri bahwa oranye merupakan warna resmi PKS. Kemudian Sandi juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berjuang bersama PKS. Saya lihat di sini banyak oranye, hati saya juga ke oranye. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah kepada PPP. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan. Lanjut Sandi lagi, cadas. Gak kebayang betapa terkejutnya kader PPP mengetahui Sandi mengatakan hal demikian. Jangankan kader PPP, warga dunia maya saja terkejut mendengar berita itu. Lantas, apa yang menyebabkan Sandi berubah pikiran? Jadi lebih tertarik bergabung ke PKS daripada PPP. Pertama, sudah menjadi rahasia umum kalau dia ingin jadi cawapres Ganjar. Dengan bergabung bersama PPP, harapannya hal itu bisa terwujud. Karena PPP juga mengusung gubernur Jateng tersebut. Tapi PDIP berpikiran lain, tidak tertarik untuk mengusungnya. Sehingga Sandi cawe-cawe